Menurut Saibul Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna, sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam, ia bersemadi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut, dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan dadakan itu. Ikan itu terpanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan langsung mengepung, memperhatikan gigi mereka yang panjang dan tajam. Seakan prajurit siap bertempur. Pada serangannya yang akhir, ikan itu terpanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu? Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takluk. Katanya mengap-ngap, matanya berkedip-kedip menahan sakit, tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Jadi, itu rakyatmu? Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu. Bila engkau menolongku, Baiklah, sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Aku tidak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Akan kukerahkan rakyatku seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit, esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus saijaan, seiring, sejalan, seia, sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datu. Sahut Raja Ikan Todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati, dia lepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang. Lalu diusap lembut. Ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadinya mengepung kerang, kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Saijaan, Saijaan, saijaan. saijaan, saijaan, saijaan. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu bertapaan berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian tampak, naik dan terus naik.
lalu seluruh timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saja, saja!" Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja ikan todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut dengan Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijaan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintahan Kabupaten Kota Baru.